Kalau kita ingin tidak membuat orang marah, tingkatkan kata-katamu. Untuk kita punya kata-kata yang berkualitas, ya kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Bukan suara kita. Orang marah itu kan biasanya suaranya keras. Justru yang bisa berefek ke temanmu, ke saudaramu itu bukan kerasnya suaramu, tapi kualitas kata-katamu. Hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan guntur. Di filsafat dulu kita pernah bahas 2 jam tentang pemaafan. Manfaatnya apa, gunanya apa memaafkan dan lain sebagainya. Tidak untuk orang lain kok memaafkan, itu untuk diri kita sendiri. Untuk kepentingan aku sendiri, tidak untuk kepentingan orang yang mengecewakanku atau menjahatiku. Kita lengkapi ya cara mengatasi kemarahan ini dari perspektifnya Imam Ghazali. Imam Ghazali nanti dalam Ihya punya beberapa konsep kunci untuk meredakan kemarahan. Yang pertama kata beliau, ayo kita kenali penyebabnya. Apa sih yang membuatku marah? Masuk akal enggak sih aku marah ini? Ada gunanya enggak sih aku marah ini? Ini mengenali penyebabnya. Jadi jangan dikira terus marah ya marah saja Pak. Enggak, ya yang reflektif lah, yang kita tahu akarnya apa marah ini. Ada alasannya enggak aku marah ini. Yang kedua, menunda reaksi. Nanti dulu. Siapa tahu aku masih salah paham ini. Siapa tahu situasinya enggak seperti yang saya lihat. Nanti ini namanya menunda reaksi. Sering saya jelaskan bedanya reaksi dengan respon. Kalau reaksi itu otomatis. Biasanya insting saja. Tidak pakai dipikir dulu. Tapi kalau responsif itu sifatnya dipikir dulu, direnungi dulu. Maka kalau yang reaktif ditunda dulu. Difikirkan dulu. Jangan reaktif. Reaktif itu tiba-tiba. Reaktif itu kayak kalau kalian punya kucing terus disenggol sedikit terus ngamuk, wow, itu reaktif namanya. Dia tidak pakai mikir itu kan reaktif. Tapi kalau responsif itu dipikir dulu, ini kok dia ganggu saya kayak gini, ini dasarnya apa kira-kira? Alasannya apa? Sengaja ingin menyakiti apa? Jangan-jangan dia sendiri kepepet dan lain sebagainya. Jadi ditunda dulu. Saya masih ingat satu cerita yang terkenal sekali dari tradisi Zen Buddhisme. Satu ketika ada seorang murid mau pulang ke rumahnya setelah berguru belasan tahun. Sama gurunya, ya silahkan kamu pulang, tapi nanti ingat-ingat pesan saya, kalau mau melakukan apa-apa, mundur dulu 10 langkah. Terus maju lagi 10 langkah, terus baru kamu lakukan yang mau kamu lakukan. Ini muridnya bingung, ini kok kayak gini sih rumusnya, maksudnya apa gitu. Tapi ya karena perintah gurunya, ya dia ikuti saja. Ternyata begitu sampai di rumah, tiba-tiba dia masuk rumah dan kaget. Lihat istrinya tidur dengan seorang laki-laki. Wah, marah kan mesti itu. Terus dia cabut pedangnya, ingin segera mengeksekusi 2 orang yang menyakiti hatinya, membuat dia marah. Begitu dia mau eksekusi, dia sadar. Katanya guru saya, tidak boleh tiba-tiba saya lakukan ini. Berarti saya harus mundur dulu 10 langkah.
Dia mundur 10 langkah, terus maju 10 langkah. Ada kedengaran langkahnya maju mundur, istrinya sama laki-laki tadi bangun. Begitu terbangun, terus istrinya seneng, suaminya pulang. Suaminya marah, kamu ternyata selingkuh. Kata istrinya, coba kamu lihat laki-laki ini siapa. Ternyata karena dia berguru belasan tahun, laki-laki tadi anaknya sendiri sudah besar. Lah iya ya belasan tahun ya anaknya sudah besar. Dia lupa bahwa sudah lama meninggalkan istrinya, tidak tahu kalau itu anaknya sendiri. Loh kan, alhamdulillah tadi pesannya gurunya mundur 10 langkah, maju 10 langkah. Selamat, akhirnya tidak jadi mengeksekusi anak dan istrinya sendiri. Nah, kalian boleh pakai ini ya, nanti kalau pulang masuk kamar kos, mundur 10 langkah, maju 10 langkah. Biar selamat. Baik, ya maksudnya sebelum melakukan sesuatu, pikir panjang dulu. Jangan disetir oleh kemarahanmu. Lanjut, ini menarik istilahnya ganti posisi. Ganti posisi itu maksudnya gini loh, kan ada hadis itu Rasulullah bilang, jika engkau sedang marah, kalau engkau berdiri maka duduklah. Kalau engkau sedang duduk maka berbaringlah. Maksudnya apa? Jangan reaktif tadi loh. Caranya menarik diri sebentar. Mungkin minggir dulu, masuk kamar dulu, apa dulu. Jadi biar tidak dibelenggu oleh kemarahanmu. Nah itu istilahnya ganti posisi. Atau pergi-pergi kemana dulu lah. Jangan di situ terus. Biar tidak marah terus-terusan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ta'awudz banyak-banyak. Kata Imam Ghazali. Diperbanyak ta'awudnya. Karena kata beliau ini setannya sedang berpesta kalau kamu sedang marah. Maka berlindung pada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajimnya diperbanyak. Jangan alhamdulillah. Jadi ta'awud. Minta perlindungan dari dirimu sendiri dan godaan setan. Kemudian seandainya tetap harus marah, hitung konsekuensinya. Dilampiaskan, ya silahkan, tapi jangan sampai yang kontraproduktif, yang seperti kata Marcus Aurelius tadi, yang sebabnya lebih kecil, efeknya lebih besar. Kerugiannya jauh lebih besar. Nah itu jangan. Ayo dihitung konsekuensinya. Bisa saja sih saya pukuli dia, tapi nanti efeknya mesti nanti saya di penjara, dia juga masih saudara, terus jadi repot semua, susah semua nanti keluar. Karena itu namanya menghitung konsekuensi jangka panjang. Kalau orang Jawa bilang ya nalarnya yang panjang, nalari sing dawa, jangan cupet nalari. Jangan bernalar pendek, hanya melampiaskan kemarahan sesaat, tapi menanggung kesulitan seumur hidup. Maka hitung konsekuensi dari kemarahanmu. Ini beberapa nasihat dari Imam Ghazali. Inilah tadi yang saya sebut kemarahan yang sah. Kemarahan yang benar, righteous anger. Jadi kalau ada yang tanya, ada tidak Pak momen di mana saya berhak marah? Ada. Yang pertama apa? Kalau kalian melihat ketidakadilan. Yang pertama, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, itu kan contoh-contoh pejuang-pejuang. Tadi sudah saya contohkan Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Melihat ketidakadilan, marah dan tergerak untuk melawan, menghapuskan ketidakadilan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan Pak saya berhak marah?
marah secara naluri untuk perlindungan. Ya di situ saya contohkan ibu yang melihat anaknya terancam misalnya, maka dia marah kemudian ingin melindungi anaknya. Kalian mungkin jiwamu terancam, nyawamu terancam, harga dirimu terancam, dan lain sebagainya. Yang itu sifatnya positif dan terancam jadi negatif, kalian boleh marah. Yang ketiga, marah yang mendorong pada kebaikan. Jadi, saya kok ndak bisa ya serajin teman saya itu, jengkel saya, marah saya pada diri saya sendiri. Kok saya ndak bisa sebaik itu, kok saya ndak bisa setekun itu, kok saya ndak bisa. Nah itu marah kayak gini boleh. Marah yang mendorong pada perbaikan. Jadi dengan 3 alasan ini kalian boleh marah. Tapi syaratnya 3. Yang pertama, kendalikan kemarahan itu bukan kalian yang dikendalikan oleh kemarahan. Yang jelas kemarahan tidak boleh menguasai kita. Kita yang harus menguasai kemarahan. Yang kedua, tujuannya untuk kebaikan. Tidak sekedar balas dendam. Pak, saya harus marah, Pak. Karena teman saya ini sudah sangat jahat, karena saya cinta sayang dia, ya tetap saya tegur dia, sedikit saya kasih hukuman biar dia jadi lebih baik. Ini namanya tujuannya untuk kebaikan. Hukumannya adalah dia tidak boleh bareng motor saya sampai saya lulus misalnya. Nah itu contohnya. Tujuannya apa? Kebaikan, biar dia sadar bahwa yang dia lakukan itu negatif. Tidak semata-mata untuk balas dendam. Dan tentu saja diungkapkan dengan cara yang tidak merugikan. Jadi selalu cari cara yang menguntungkan. Kadang-kadang kayak di pesantren-pesantren itu dihukum disuruh menghafalkan surat ini atau disuruh nulis ayat ini. Itu kan tujuannya bukan tujuan yang negatif. Misalnya hukum itu hukuman yang positif. Jadi diungkapkan dengan cara yang tidak merugikan. Misalnya dosen marah pada mahasiswanya, misalnya kamu saya hukum selesaikan 5 buku ini dalam waktu 1 bulan, kamu tulis reviewnya. Ini kan melampiaskan kemarahan, menghukum mahasiswanya, tapi tidak rugi. Mahasiswanya juga untung, karena dia dapat wawasan banyak dari 5 buku itu. Ini yang disebut righteous anger. Kemarahan yang benar, yang diperbolehkan, bukan kemarahan yang menggelapkan hati tadi. Lanjut ya, ini teori dari seorang psikolog. Mungkin menarik untuk teman-teman ya, saya baca cepat saja mengingat waktunya. Seandainya kalian punya teman yang toksik, jenis toksiknya adalah selalu membuat kamu marah. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, yang pertama, kendalikan emosi. Harus tetap kontrol. Boleh pakai ambil nafas dalam-dalam berapa kali. Atau menghitung saja sampai 10 kali. Kalau pas lagi marah terus kamu ngitung 1, 2, 3, masih marah teruskan sampai 20, masih marah teruskan sampai 100, sampai marahmu reda. Jadi ini tipsnya, ini basicnya ini ya, untuk masih tetap terkontrol. Kamu merasa sangat gelap, tidak kontrol sama sekali ya, ambil nafas dalam-dalam, hitung. Kemudian pahami sumber marah. Coba kamu tanya, apa sih yang membuatmu marah dari temanmu itu? Kira-kira dia itu sengaja melakukannya, atau ya dia memang modelnya begitu, aku saja yang baper. Kadang-kadang ya memang teman kita tipenya memang begitu. Bukan dia ingin membuat kita marah. Kita saja yang tidak cocok dengan tipe itu sehingga kita terus marah terus. Atau jangan-jangan ada hal lain.
Jadi saya marah ke dia itu bukan karena dia sih, karena sayanya sendiri. Saya tiap hari kerjaan banyak, jadi tiap hari capek. Tiap hari tertekan secara emosi. Kebetulan dia teman kos saya, jadi tiap hari ketemu dia, dia jadi pelampiasan. Ternyata masalahnya di saya, bukan di dia. Nah, coba ini yang disebut, ayo kita cari sumber marahnya di mana. Kemudian tetapkan batasan itu ya kalau memang dia masalahnya, ada hal yang teman-teman tidak suka dari dia, ya sampaikan secara asertif. Secara asertif itu tidak menuduh, menjatuhkan, tapi dengan kalimat yang tegas tapi tidak merendahkan. Misalnya, saya tidak nyaman kalau kamu seperti itu terus. Bukan kamu itu kok yo bodoh sekali jadi orang, nyusahi saya terus. Ini tidak asertif namanya. Coba pakai kalimat yang lebih asertif, biar temanmu nyaman juga, meskipun kamu tegur. Kalau masih sulit, jaga jarak saja tidak apa-apa. Ada kalanya memang kita punya teman yang sangat toksik, ya kita memang agak harus menjauh. Kalau kita merasa tidak kuat, terus-terusan dekat dia. Kalau sudah masih sulit juga, pakai tips selanjutnya, belajar untuk tidak baper. Ini mulai agak cuek. Caranya gimana? Yang pertama, sudahlah. Dia memang kurang ajar, tapi ya dia, saya. Terserah dia mau apa, saya tidak ngefek ke saya. Itu cara pertama untuk tidak baper. Bukan saya kok itu, dia. Jadi ngapain aku harus susah oleh kelakuan dia? Aku ya diriku. Dia tidak bisa menyakitiku kalau aku tidak mengizinkan diriku disakiti. Nah, ini gaya stoiknya muncul. Nah, kalau masih sulit, ya ke selanjutnya. Tapi nanti yang baper juga ada model empatik. Boleh kalau kita lebih empatik, dia kok kayak gitu, ada masalah apa ya? Jangan-jangan dia juga ada kesulitannya sendiri. Ada problemnya sendiri. Siapa tahu aku bisa bantu. Ini kayak empatik. Kalau masih sulit, ganti fokus. Tidak usah bahas dia terus, tidak usah lihat dia terus, tidak usah perhatian dia terus. Urusi yang lain yang tidak menyulitkan kita. Kalau sudah sampai titik itu masih tetap tidak bisa, saatnya nyari bantuan orang. Konseling, membuat kita tenang, minta nasihat teman lain yang bisa dicurhati. Sampai di titik terakhir kita bisa memaafkan dia. Nah, ini lebih positif kalau kita bisa sampai di yang terakhir itu. Tapi rumus-rumus tadi mungkin bisa jadi pedoman kita kalau kita sedang menghadapi teman yang selalu membuat kita marah. Baik. Masih adakah? Masih ada. Dari Maulana Rumi kita, waktunya 10 menit ya. Kata beliau menarik. Tingkatkan kata-katamu, bukan suaramu. Hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan guntur. Jadi, kalau kita ingin tidak membuat orang marah, tingkatkan kata-katamu. Untuk kita punya kata-kata yang berkualitas, ya kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Bukan suara kita. Orang marah itu kan biasanya suaranya keras. Justru yang bisa berefek ke temanmu, ke saudaramu itu bukan kerasnya suaramu, tapi kualitas kata-katamu. Hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan guntur. Ini kata Maulana Jalaluddin. Jadi, kalau memang kamu ingin menegur karena kemarahanmu, mengekspresikan luka dirimu pada orang lain, ya jangan dengan marah meninggikan suara. Tidak akan terlalu ngefek, paling hanya mengagetkan saja. Cari kalimat-kalimat yang bisa menyentuh dia, kata-kata yang berkualitas yang bisa menyadarkan dia. Itulah hujan yang nanti bisa menumbuhkan bunga.
Ini petunjuk dari beliau Maulana Jalaluddin Rumi.